Hi John Level, how are you this morning? I wish everything still good and you're still happy doing your activity at home. Okay, now we're going back to continue our lesson, but before we start, I would like to ask you to pray with me. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love and for wonderful life you've been given to us. Now, before we start our lesson, we would like to ask for your grace to bless all of us. And so, everyone who listened to this lesson could understand all the lesson point, and all the students could do all the tasks as well. In the middle of the struggles and difficulties to understand, please, Lord, help us by your Holy Spirit, and so we can enjoy this lesson and do our job. In the name of Jesus Christ, we surrender these times only into your hands. Everybody says, Amen. Okay, our topic for today is menaksir hasil operasi hitung. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pembulatan, baik itu desimal, pecahan, ya. Terus kita belajar tentang menaksir bagaimana pembulatan yang ditaksirkan, ya, dari hasil pembulatan kita membulatkan bilangan. Nah, sekarang kita mau menaksir hasil operasi hitung. Biasanya orang melakukan penaksiran itu tujuannya adalah supaya lebih cepat melakukan penghitungan, ya, lebih cepat menghitung. Makanya orang melakukan penaksiran atau menaksir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Oke. Perhatikan buku cetak matematika halaman 23. Ya. Di sini ada latihan soal. Kita akan kerjakan latihan soal ini, pembulatan bilangan-bilangan pecahan ataupun desimal. Ya, kita gunakan contoh 4/8. Ya. 4/8 kita buka 4 ditambah 4/8. Ya. Lalu pembilangnya kita kalikan 2. Sama dengan 4 dikali 2, 8. Nah, sekarang kita pilih 8 dan 8. Sama besar, ya. Dalam aturan pembulatan yang sudah kita pelajari, jika sama maka ini menjadi 1, pembulatannya ke atas. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Paham, ya? Lalu kita coba contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua adalah 8 3/14. Ya. 8 3/14. Berarti ini 8 ditambah 3/14. 3/14 pembilangnya kita kali dengan 2. Sama dengan 3 dikali 2, 6. 6 dan 14. Lebih kecil pembilangnya, ya. Jika pembilangnya lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah. Dibulatkan menjadi 0. Menjadi 8 ditambah 0. Sehingga 8 3/14 adalah 8. Nah, bagaimana jika ini dalam operasi hitung? Jika dalam operasi hitung 8 3/14 dikurang 4/8. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masukkan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Mudah, kan?
Nah, sekarang kita coba buka buku cetak matematikamu halaman 25. Nah, di sini juga ada contoh soal untuk penaksiran penjumlahan. Ya, kita akan bahas lagi seperti yang tadi penaksiran penjumlahan ya. Nah, ini soal yang pertama, 2 1/4 ditambah 3 3/8. Oke, mari kita lihat ini 2 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. 1/4 kalau kita kali 2 pembilangnya sama dengan 2/4 kan? Berarti dibulatkan, pembilangnya lebih kecil, dibulatkan menjadi 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 3 3/8 kita buka menjadi 3 ditambah 3/8. Oke, pembilangnya kita kali 2. Oke, sama dengan 6. 3 dikali 2 6. 6 dan 8 lebih kecil ya, 6 pembilangnya, berarti dibulatkan menjadi 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka 2 1/4 ditambah 3 3/8 sama dengan 2. Ya, nih hasilnya ini ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Mudah kan caranya? Nah, sekarang kita akan menaksir hasil operasi perkalian. Ya, 6 7/8 dikali 4 1/5. Mari kita buka dulu. 6 7/8 sama dengan 6 ditambah 7/8. Lalu pembilangnya kita kali dengan 2. Hasilnya adalah 14. 14 dan 8. Lebih besar pembilangnya ya. Berarti dibulatkan menjadi 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Oke, sekarang 4 1/5. 4 1/5 kita buka menjadi 4 ditambah 1/5. Pembilangnya kita kali 2 sama dengan 2 dan 5. Lebih kecil ya pembilangnya, berarti dibulatkan ke 0. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, lalu kita bawa hasilnya ini ke atas. 6 7/8 itu 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Bisa ya? Sekarang kita dengan pembagian. Coba, ini ada soal 9,6 dibagi 1,5 sama dengan, masih ingat ya, dengan ketentuan desimal, pembulatan desimal. Oke, 9,6 sama dengan 9 ditambah 0,6. Ya, 0,6, angka 6 itu lebih besar dari 5. Ya, 6 lebih besar dari 5, berarti dibulatkan menjadi 1. Sehingga ini 9 ditambah 1 sama dengan 10. Oke, selanjutnya 1,5 sama dengan 1 ditambah 0,5. Nah, masih ingat? 0,5 itu adalah sama dengan 5. Berarti dibulatkan menjadi 1. Ya, kalau yang 0,6 ini lebih besar dari 5. Berarti dibulatkan menjadi 1. Kalau kurang dari 5 dibulatkan menjadi 0. Nah, yang ini menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita masuk ke pembagian. Berarti
9,6 itu menjadi 10 dibagi dibagi 2 sama dengan 5. Bisa ya? Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap ini video bisa menolong kamu untuk belajar. Selanjutnya kita akan berlatih di dalam soal. Sampai jumpa lagi dan teacher berharap kamu tetap ada di rumah, gunakan masker, rajin cuci tangan, dan punya kebiasaan makan makanan yang baik serta minum air putih yang cukup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.